Bahan keras yang digunakan haruslah memiliki keunikan tersendiri, sehingga menjadi daya tarik orang untuk membelinya. Maksud dari nilai fungsional adalah kerajinan yang dibuat dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, meja dan kursi. Nilai informatif artinya produk dari kerajinan yang dibuat memberikan informasi kepada orang-orang yang melihat produk tersebut. Contohnya adalah pin. Nilai simbolik bermaksud kerajinan yang dibuat merupakan simbol dari suatu hal atau kejadian yang telah terjadi. Contohnya adalah relief. Nilai prestis biasa juga disebut dengan nilai wibawa, karena produk dari kerajinan yang dibuat memberikan wibawa tambahan kepada pemakainya. Contohnya adalah cincin. Ada 6 faktor permasalahan objektif yang diperlukan sebelum merancang pembuatan produk kerajinan dari bahan keras. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis ini maksudnya adalah lebih kepada cara kita membuat kerajinan dari bahan keras tersebut. Bisa kita lihat dari metode produksinya, atau menggunakan mesin atau tidak, atau secara manual, atau juga orang yang membuat kerajinan tersebut, apakah sudah mahir ataukah orang yang baru belajar seperti kita. Yang kedua adalah faktor ekonomis. Tentu saja ini berhubungan dengan yang namanya dana atau uang ya. Nah, yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana pemasaran atau persaingan. Terus bagaimana pemasokan atau distribusi, dan juga hak cipta. Jangan sampai kita membuat produk kerajinan kemudian itu diakui oleh orang lain, padahal itu adalah produk kita sendiri. Atau bisa juga dipertimbangkan nilai jual atau keberadaan suku cadang. Jadi kita membuat kerajinan tersebut, kita harus lihat dulu suku cadangnya atau sumber daya bahan dan alatnya. Kemudian yang perlu kita pertimbangkan juga adalah bagaimana selera masyarakat terhadap produk tersebut. Yang ketiga adalah faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini lebih kepada kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan dari produk yang akan kita buat. Jadi produk yang kita buat itu harus nyaman dan juga harus aman dan juga harus sesuai dengan kebutuhan, dan pastinya juga harus praktis. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Jadi agar produk yang kita buat itu disukai oleh masyarakat, kita harus mempertimbangkan sains dan teknologi. Jadi kita harus memberikan inovasi-inovasi atau modifikasi yang itu membuat orang-orang tertarik untuk membeli produk kita. Yang kelima, faktor estetika. Jadi dia lebih kepada penampilan dari produk yang kita buat. Tentu saja produk yang tampilannya baik, tampilannya bagus, tentu saja akan lebih disukai oleh orang-orang. Dan yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Artinya produk yang kita buat itu menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di masyarakat. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan yang ada di Indonesia. Nah, sifat dari bahan keras ini adalah pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contohnya adalah kayu, bambu, rotan, batu, dan sebagainya. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contoh dari bahan keras buatan adalah kaca dan logam.